Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita. Kita diberikan kesehatan, kenikmatan, dan kesempatan untuk kembali melanjutkan pembahasan kita untuk membahas ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu pada kesempatan kali ini kita membahas tentang pelajaran Ulumul Quran, ya. Ulumul Quran untuk kelas 12. Ya, kalau nggak salah Ulumul Quran untuk kelas 12 ya. Ya. Ya, Ulumul Quran untuk kelas 12. Nah, ya, adapun sekarang kita online lagi ya, qadarullah. Kenapa? Karena PPKM ya sampai tanggal 9. Jadi kita qadarullah online lagi, setelah kemarin offline kemudian online lagi ya. Semoga semua ini menjadi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu ulumul Quran, ilmu-ilmu tentang Al-Quran, yang mana pada kesempatan yang lalu ya, kita telah membahas tentang pengertian ulumul Quran, apa itu ulumul Quran, apa itu Quran ya. Secara global saja ya, yang penting kita paham ya, tidak harus terperinci sekali, karena kita hanya pengenalan pada jenjang SMA ini, dan ini harus cepat. Kenapa? Karena ada banyak jilidnya, ada 2 jilid ya. Nah, dan sekarang kita kemarin telah membahas tentang Al-Quran dulu. Kenapa? Karena mempelajari Al-Quran kita harus tahu tentang Al-Quran dulu. Sangat naif, sangat tidak betul, sangat tercela kalau kita mempelajari ulumul Quran tapi kita nggak tahu apa itu Al-Quran. Yang kemarin kita telah menjelaskan tentang pengertian Al-Quran. Ya, silahkan kembali diulang video-videonya tentang ulumul Quran. Sekarang kita masuk ke nama-nama Al-Quran, kemudian ta'rif suratul ayat Al-Quran ya. Kita kemarin telah membahas ayat Asmaul Quran, kemudian pengertian surah dan ayat ya. Kemudian kita menjelaskan tentang bahwasanya Al-Quran adalah mukjizat yang paling akhir, maksudnya mukjizat yang tertinggal sampai hari kiamat, yang mukjizat Nabi. Kemudian kita pada kesempatan kali ini kita masuk kepada pembahasan yang baru, yaitu halaman 18. Silahkan buka halaman 18. Kita nggak pakai PDF lagi ya kalau kelas 12 kemarin atau tahun kemarin, karena memang online terus, jadi kita pakai PDF ya kan. Tapi sekarang offline habis itu online ya, nanti kita pakai buku ini juga. Maka Ustaz bilang kita di sini offline saja ya, maksudnya nggak pakai PDF, langsung pakai buku yang fisik saja, yaitu memakai kitab Ulumul Quran ya, seperti biasa, yang mana kita sekarang masuk pada halaman 18 ya. Silahkan buka semuanya halaman 18 tentang anwaul ijazul Quran, macam-macam ijaz itu mukjizat Al-Quran. Jadi Al-Quran mempunyai beberapa mukjizat, yang mana kita telah tahu bahwasanya Al-Quran itu sendiri adalah mukjizat. Kemudian apa saja macam-macam mukjizat dari Al-Quran tersebut ya. Kita baca di sini, ya asalu an tuhaddul wujuhul ijazi fil Qur'anil azim wa kullu syai'in minhu la nadhira lahu. Nah, maksudnya sebenarnya sangat luas ya, mukjizat Al-Quran ini sangat luas dan sangat sulit untuk merangkum mukjizat Al-Quran. Kenapa? Karena sangat banyak ya, baik itu di lafaz-lafaznya, di uslub-uslubnya, penyampaian kalamullah, kemudian di taklifnya, pengeluaran lafaz-lafaz tersebut ya, dan nazamnya, aturan-aturannya, penjelasannya, balaghahnya ya, seninya. Quran adalah
kalamullah yang mempunyai seni yang paling tinggi daripada seni bahasa Arab, ya. Seni yang mempunyai seni bahasa Arab yang tertinggi dari syair-syair Arab yang lain. Karena Al-Quran beda sendiri, karena Al-Quran bukan makhluk, adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah yang mempunyai hikmah yang sangat banyak. Akan tapi di sini mu'alif akan mencoba untuk meringkas agar kita lebih mengetahui lebih detail apa itu tentang apa saja itu mukjizat-mukjizat Al-Quran. Lihat langsung. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sami'na." Ya, di sini fihi naba'un qablakum, di sini ada cerita, wa khabarun ba'dukum, ada kabar, ya. Ya, di sini wa huwal fasil bil hazal wa taraka minal jabbar qasamahullah wa man ibtagal hada fi ghairi adallahullah. Dan barang siapa yang melampau batas dari hidayah Al-Quran, maka Allah akan menyesatkannya, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sami'nal Qur'anan ajaba yahdi ila rusdi." Kama sungguhnya ini jin, ya, suara jin, ini jin yang mengatakan, ya, bahwasanya kami mendengar, ya, Al-Quran, ya, yang sangat ajib, yaitu mengagetkan, yang sangat mengejutkan, yang sangat menakjubkan, ya. Jadi jin ini ajib, dia maksudnya kaget, maksudnya takjub dengan balaghah lafaz-lafaz Al-Quran yang tidak bisa dibuat oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala, karena ini bukan perkataan makhluk. Yahdi ila rusdi, ya, yang mana dia menunjukkan kepada jalan yang benar. Kita lihat di sini, langsung masuk ke halaman 19, An-Naul Al-Quran, Naul Mu'jizatul Quran. Kita menjelaskan beberapa ijaz Al-Quran. Naul ijaz yang pertama adalah al-ijazul lugawi. Jadi dari sisi besarnya ada beberapa ijaz. Yang pertama adalah ijazul lugawi. Apa itu ijazul lugawi? Itu adalah mukjizat secara bahasa atau secara, ya, bahasanya. Hadza nau huwa abrazu ma tahadda bihi al-Qur'an al-Arab fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah macam dari ijaz Al-Quran yang paling ini adalah macam-macam dari ijaz Al-Quran yang paling terlihat. Abroz itu paling terlihat dan paling nampak dari mukjizat-mukjizat yang lain. Yang paling nampak di kalangan bahasa Arab, ya, di kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa tahada fi abrazi khasaisihim, yang mana di sini Allah menantang terhadap kekhususan yang paling nampak di dalam Al-Quran, ya. Kenapa? Karena orang Arab, ya, di kehidupan Nabi SAW, yang orang Arab adalah orang yang paling tahu tentang bahasa Arab itu sendiri. Jadi mereka yang paling bisa melihat keindahan, ya, dan kemukjizatan dari Al-Quran itu. Kenapa? Karena kalau Al-Quran dengan bahasa Arab, bukan dengan bahasa lain. Jadi orang Arab yang paling bisa melihat ijazul lugawi ini dibanding orang-orang lain. Ya, walaupun mereka membuat banyak syair-syair, ya, banyak nasar dan banyak nazam, ya, banyak nazam, kemudian nasar, akan tapi mereka lemah, tidak bisa untuk melawan satu surat saja di dalam Al-Quran, untuk menyeimbangkan, yang menyamakan perkataan mereka dengan satu surat di dalam Al-Quran, bahkan satu ayat pun mereka nggak bisa, ya. Pasti dikatakan ini adalah syair. Ini padahal
Mereka tidak bisa melawan itu, ya. Karena mereka tidak bisa, maka mereka mengejek, ya. Pada saat zaman Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyu, mereka tidak bisa menyamakan. Padahal mereka mampu membuat syair-syair yang sangat indah, ya, dari bahasa Arab. Tapi mereka nggak bisa menyamakan satu ayat saja, ya. Yang indahnya seperti Al-Quran nggak bisa mereka. Padahal Nabi nggak bisa baca tulis, tapi bisa buat. Tapi mereka bingung kok bisa, ya. Nabi membuat tulisan itu berarti bukan buatan Nabi, itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka tidak percaya, mereka tidak bisa menandingi, maka mereka mengejek. Maka dikatakan tarotan huwa syi'run, tarotan huwa kahin, dikatakan syair, atau dikatakan qaulu kahin, perkataan dukun, atau dikatakan asatirul awwalin, perkataan-kataan atau dari lembaran-lembaran orang terdahulu yang mana tidak ada dalilnya, karena mereka hanya cuma bisa mengejek saja. Karena mereka mengetahui sebenarnya, akan tapi mereka tidak mengatakan apa yang sebenarnya mereka ketahui, ya. Karena mereka tahu itu yang mana itu syair, tahu yang mana itu nasr, tahu yang mana itu perkataan-perkataan balaghah, akan tapi Al-Quran beda dari seperti itu, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma ja'atuhum ayatuna mubsiratan qalu hadza sihrun mubin, ya. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Lihat sini, ya, falamma ketika datang ayat kami yang jelas kepada mereka, maka mereka mengatakan hadza sihrun mubin, ini adalah sihir yang nyata, ya. Dan mereka juhud atau angkuh terhadap ayat tersebut, dan diri mereka padahal sudah beriman, akan tapi diri mereka tetap pada kezaliman dan kesombongan. Kemudian orang-orang musyrikun mengatakan juga hadza sihrun mubin, ya. Kemudian mereka juga mengatakan in hadza illa ifkun iftarahu wa anahu alaihi qaumun akharun faqad ja'u zulman wa zura wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fahiya tumla alaihi bukrata wa asila. Lihat di sini, ya. Ini tidaklah ini, mereka mengatakan, orang-orang kafir itu mereka mengatakanlah tidaklah ini kecuali perkataan, ya, yang dibuat-buat oleh Muhammad, ya, dari perkataan orang-orang sebelum dia, ya. Nah, maka mereka telah datang dengan kezaliman dan kebohongan terhadap Al-Quran. Sebentar, ya. Assalamualaikum. Ustaz di Tasik, mudir itu. Kan cuma satu lagi. Hah? Kayaknya. Belum. Waalaikumsalam. Ya, kita lanjutkan, ya. Nah, kemudian mereka mengatakan waqalu asatirul awwalin, ya. Waqalu asatirul awwalin iktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Mana ini adalah perkataan orang-orang terdahulu yang mana dia tulis lagi pada pagi hari dan sore hari, ya, bukratan wa asila. Kemudian mereka mengatakan adghasu ahlamin bal iftarahu, ya, bal huwa syair. Ini adalah mimpi-mimpi dari Muhammad yang mana dia buat-buat, dan ini adalah perkataan syair. Nah, itulah dia. Mereka ngomong sepati, ya, padahal hati mereka udah mengakui, tapi mereka tetap sombong terhadap perkataan-perkataan Al-Quran, karena mereka merasa sangat pintar buat syair, akan tapi lemah, ya, di hadapan ketika ditantang oleh Al-Quran untuk membuat seperti itu, ya. Maka mereka adalah perkataan-perkataan kebohongan saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Begitu juga semua orang yang datang, ya, seperti dari sebelum Nabi Muhammad itu, ya,
dari rasul-rasul, maka mereka juga mengatakan sahirun aw majnun. Ini adalah perkataan orang penyihir atau orang gila, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz la ya'tihil batila min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablika. Di sini sungguhnya mereka kafar terhadap zikri. Zikri itu adalah Al-Qur'an, sebagaimana kita telah bahas bahwasanya zikru adalah nama Al-Qur'an. Zikru yang datang kepada mereka telah kafir terhadap itu, ya, tidak mengimaninya, ya, bahkan mengingkarinya, ya. Padahal itu adalah kitabun aziz, kitab yang aziz, yang mana tidak ada kebatilan yang datang darinya, ya, bahkan sebelumnya dari belakang dari depan itu tidak ada yang datang kebatilan, yang mana dia betul-betul tanzilun, turunkan dari Hakimin Hamid, dari Allah yang Hakim dan Hamid, ya, Maha Hikmah, ya, dan Hamid yang terpuji, ya. Tidak dikatakan kecuali mereka yang mengatakan seperti yang mereka katakan kepada Rasul-Rasul sebelumnya, yaitu sahirun aw majnun, ya. Itulah dia tentang usulul Quran yang ditentang dan mukjizat. Kenapa mereka sangat banyak menentang tentang lughah Al-Quran ini? Karena mereka paling bisa melihat mukjizatnya, ya. Itulah dia mukjizat yang mereka lihat, maka mereka lah yang menentang itu, ya. Itulah yang mereka tentang. Kemudian Allah SWT berfirman, ya, fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun am yaquluna syairun natarabbasu bihi raibal manun qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin, ya, am ta'muruhum ahlamuhum bihadza am hum qaumun taghun, ya, am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun falyatu bihaditsin mislihi in kanu shadiqin. Di sini maka fadzakir, maka berpikirlah, ya, tentang nikmat, ya, tentang nikmat kalian, ya, yang mana kalian mengatakan terhadap Muhammad adalah majnun, kahin majnun, atau kalian mengatakan syair, yang mana itu dibuat-buat, ya. Kemudian kalian mengatakan bahwasanya itu adalah buatan contekan-contekan, ya. Apakah memang mimpi-mimpi kalian yang menyuruh begitu, ya, menyuruh mengejek-ngejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataukah kalian memang kaumun atau umat atau kaum yang taghun, yang melampau batas, ya, melampau batas, atau kalian hanya bisa berbicara saja, ya, akan tapi kalian tidak beriman. Falyatu bihadisin, maka jika begitu datangkanlah. Di sini Allah sangat banyak menentang orang-orang, menantang, ya, bukan menentang orang-orang kafir yang mengatakan sahir majnun, untuk mendatangkan ayat atau perkataan seperti Al-Quran yang indahnya lughahnya seperti Al-Quran, yang mempunyai ijazul lughah juga, ya. Maka datangkanlah seperti perkataan dia itu, ya, maksudnya seperti Al-Quran itu, jika kalian memang benar. Fa in lam kemudian Allah SWT berfirman, ini Allah menentang lagi, fa in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzil bi ilmillah, annama unzila bi ilmillah wa anna la ilaha illa huwa, ya, fa'al antum muslimun, ya. Ya, di sini Allah mengatakan lan taf'alu, ya. Maka kalian ketika ditantang itu, maka kalian tidak akan bisa mendatangkannya, lan taf'alu. Ya, buka halaman 22, halaman selanjutnya tentang masih tentang ijazul lughawi ini, ya. Ya, yang menunjukkan tentang ijazul lughawi bahwasanya lughah Al-Qur'an ini sangat indah, ya. Tidak bisa saya dapat berbuat begitu, ya. Tidak bisa.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Unzur kaifa darabu lakal amsal fadhallu fala yastati'una sabila." Lihatlah bagaimana mereka membuat amsal, maksudnya contoh atau tandingan-tandingan seperti ayat Al-Qur'an, mereka buat tulisan-tulisan juga sebagai tandingan itu, ya. Akan tetapi mereka tidak bisa. Fadhallu fala yastati'un, mereka sesat dan tidak bisa. Bahwasanya Al-Qur'an adalah ahsanul kalam, ya. Ya, maka kita kalau usah kalam pada saat khutbatul hajah, wa ahsanul kalam kalamullah, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadis, ya. Perkataan yang sangat indah, yaitu Al-Qur'an, yang tidak ada yang bisa menandinginya, la nadhira lahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun. Ya, kemudian Allah mengatakan, walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli masalin la'allahum yatadzakkarun qur'anan arabiyyan ghayra dhi iwajin la'allahum yattaqun, ya. Kitabun fussilat ayatu, yang ditafsir ayat-ayatnya yaitu Al-Qur'an dengan bahasa Arab, ya, untuk orang-orang yang mengetahui, yaitu orang Arab, ya, tapi mereka banyak yang menentang, ya. Kemudian walaqad darabna, dan kami telah membuatkan atau berkata, ya, kepada manusia-manusia di zaman Nabi Muhammad, yaitu hadzal Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an ini, ya, min kulli masalin, ya. Jika kalian mendatangkan tandingan-tandingannya, maka kalian akan berpikir bahwasanya itu tidak akan bisa, ya. Itu adalah Quran Arabian yang dengan bahasa Arab, ghairi zi iwajin, yang tidak ada mencong-mencong perkataannya, sedikit pun tidak ada kesalahan. La'allahum yattaqun, ya. Semoga mereka yattaqun, bertakwa. Itu dia tentang mukjizat Al-Qur'an. Itu dia yang pertama, ya, mukjizat Al-Qur'an yang pertama. Kemudian buka halaman 23 selanjutnya tentang macam yang kedua, yaitu al-ijazul ikhbari. Apa itu ijazul ikhbari? Ya, ijazul ikhbari itu kalau tadi lugawi, secara lugahnya ikhbar ini kabarnya, kabar yang dikabarkan, ya, atau makna dari lugah tadi yang dikabarkan, yang dikatakan, makna yang terkandung di dalam lafaz-lafaz Al-Qur'an, itulah dia ijaznya, mukjizatnya. Ada apa dengan kabar-kabar yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an itu? Kita lihat, ya. Bahwasanya ijazul Al-Qur'an ini, dia secara ikhbar ini itu mengandung terhadap 4 perkara. Yang pertama, awaluha, ya, di sini awaluha yang pertama adalah ikhbaru anil ghaibil mutlaq, ya. Yang mana di dalam Al-Qur'an ini mukjizatnya adalah Al-Qur'an ini menghabarkan tentang hal-hal yang ghaib, yang mutlak. Ghaibul mutlak ini tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ghaib itu terbagi dua, ghaibul mutlak dan ghaibun nisbi. Kalau ghaibul mutlak itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Kalau ghaibun nisbi itu ada yang mengetahui, ada sebagian yang enggak mengetahui, ada sebagian makhluk yang mengetahui. Seperti kalau misalnya ada kecelakaan di Johor, ya, orang-orang Johor ngelihat, tapi orang-orang yang di kota-kota lain itu tidak melihat. Ya, itu dia. Jadi ghaib dari nisbat orang-orang yang enggak melihat itu, ya. Itu dia. Nah, dan ghaib mutlak itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah, ya. Ya, dan tidak Allah kabarkan kepada makhluknya. Seperti kabar-kabar tentang sifat Allah, ya, nama-nama dan sifat Allah, ya, malaikat dan sifat-sifat malaikat yang gaib, yang enggak dikabarkan, ya. Nah, kemudian Allah kabarkan, tidak ada yang tahu. Nah, setelah itu Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an, seperti nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Kalau enggak Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, kita enggak tahu. Tentang malaikat, Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Kalau enggak sebutkan, kita enggak tahu, ya.
tentang jannah, sifat-sifat jannah dan sifat-sifat neraka. Ya, kalau nggak sebutkan kita nggak tahu. Nah itu dia, itulah dia mukjizat dari khabarnya. Jadi khabarnya mendatangkan sesuatu yang nggak ada orang yang mengetahuinya kecuali di dalam Al-Quran itu. Nah, nggak bisa ini ditandingin oleh orang-orang Arab lagi, nggak bisa. Kenapa? Karena mereka tidak mempunyai ilmu tentang hal-hal gaib. Cuma Allah yang mempunyai ilmu tersebut, ya. Ya, jadi Al-Quran telah datang terhadap sesuatu yang tidak bisa diketahui manusia secara akal, ya. Secara begitu saja, min tilqa'i nafsi, tidak bisa. Begitu juga tidak bisa secara logika. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti tadi, ya la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid, ya. Bahwasanya tidak ada datang dari Al-Qur'an kebatilan sedikit pun, ya. Dari sisi sana sini, ya, dari hakimun hamid, ya, karena itu dari Allah, turun dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama tentang khabar gaib. Yang kedua tentang al-ikhbar an umur sabiqah, ya. Kabar tentang umur sabiqah. Apa itu umur sabiqah? Tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada dahulu kala, bahkan sebelum lahir Nabi Muhammad SAW, ya. Ya, tentang terjadinya Arab, apa perang dan seterusnya. Itu dikabarkan tentang umur-umur sabiqah, tentang hal-hal yang belum terjadi, ya, bahkan sebelum lahir Nabi Muhammad. Jadi orang-orang nggak bisa nandingin, ini Muhammad belum lahir, terjadinya sebelum Nabi Muhammad, kok bisa dikabarkan di Al-Quran. Nah, itu bahkan yang belum terjadi, ya, yang belum terjadi kok bisa dikabarkan Al-Quran, maka nggak bisa ditandingin oleh orang Arab. Maksudnya orang-orang musyrik pada zaman Nabi Muhammad SAW, ya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW berfirman, wallazina atainahumul kitab ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq, ya. Sesungguhnya orang-orang yang kami berikan kitab, dia mengetahui, ya, dari apa yang kami turunkan dari Rabb kamu, ya, itu dia maksudnya dari Allah. Jadi semuanya diberikan wahyu oleh Allah, maka dengan itulah dia mengetahui, ya, umur-umur yang telah terlalu atau peristiwa-peristiwa yang telah lalu atau yang akan datang, itu diketahui jika diberikan wahyu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul ara'aytum in kana min indillahi wa kafartum bihi wa syahida syahidun min bani Israil ala misli fa amana wastakbara, ya. Sungguhnya katakanlah, ara'aytum in kana min indillah, apakah kamu mengira jika bahwasanya Al-Quran itu dari Allah SWT dan kalian mengingkarinya, ya. Wa syahida syahidun, dan kalian bersaksi, ya, dengan Bani Israel bahwasanya ada kitab yang turun juga pada Bani Israel. Fa'amana wastakbartum, ya, dan kalian sombong, dan dia beriman sedangkan kalian sombong, ya. Itu dia, sombong terhadap kabar-kabar Al-Quran. Kemudian Allah SWT berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin wa innahu lafi zuburil awwalin awalam yakul lahum ayatan ayya'lamahu ulama Bani Israil. Lihat di sini bahwasanya itu adalah tanzilun min rabbil alamin, adalah diturunkan dari Allah SWT, yang diturunkan oleh Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril, kepada hati Nabi Muhammad SAW, yang mana itu adalah dari munzirin, orang-orang yang menyampaikan ancaman-ancaman terhadap orang-orang yang lalai, bilisannya Arabi, dengan bahasa Arab, ya. Wa innahu la fi zuburil awal, sesungguhnya itu ditulis di Lauhul Mahfuz, ya. Ala awalam yakul lahum ayatan ayya'lamahu lama Bani Israil, ya. Sungguhnya itu sudah diketahui,
ya tanda-tandanya oleh ulama Bani Israel, ya yang masih lurus akidahnya. Nah, jadi Al-Quran ini mengisahkan beberapa kisah. Seperti contohnya Allah mengisahkan di dalam Al-Quran. Lihat di sini halaman 24, ya, paragraf ke 3. Wa qassallahu qissata Nuh, dan Allah mengisahkan kisah Nuh. Sebagaimana Allah SWT berfirman, tilka min amba'il ghaibi nuhihi ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza, dan kamu tidak mengetahui, dan sungguhnya itu adalah hal-hal gaib yang kami wahyukan kepadamu dan kamu tidak mengetahui, ya. Setelah Allah mengisahkan tentang Nabi Nuh, itu adalah sesungguhnya adalah kabar yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi Muhammad, dan kamu tidak bisa mengetahuinya kecuali diwahyukan. Begitu juga pada ketika Allah mengisahkan kisah Yusuf, zalika min amba'il ghaib, dan seterusnya. Ya, kemudian ketika Allah menyebutkan kisah Musa, wa ma kunta bijanibil gharbiyyi in qadaina ila Musal amra wa ma kunta minasyahidin, dan kamu tidak melihat perkara Musa, dan sesungguhnya ini itu adalah perkara yang diwahyukan, ya. Walakinna ansha'na Qur'anan, dan sesungguhnya kami, ya, lihat di sini Allah menyebutkan dengan ansha'na seperti mengatakan, ya. Ansha'na ini bukan berarti Allah menciptakan, ya. Kadang Allah menetapkan ja'alna, ya. Kemudian di sini ansha'na, ya. Allah tidak pernah mengatakan khalaqna. Ansha'na ini tidak menghalangi bahwasanya itu adalah kalamullah, ya. Ansha'na maksudnya ini Allah buat, yang dari kalam Allah itu sengaja Allah buat, di situ ada kisah-kisahnya, itu maksudnya ansha'na, ya. Bahwasanya walakinna ansha'na qurunan fatatawala alaihimul umur. Nah, sesungguhnya kami menjadikan kurun, ya. Ansha'na kurun itu zaman-zaman yang mana dia panjang, ya, umurnya, dan kamu tidak bisa melihatnya. Sungguhnya dari zaman Musa dan zaman Nabi Muhammad itu sangat jauh, ya, dan Nabi Muhammad itu tidak mengetahui kecuali dikabarkan oleh Allah SWT. Wa ma kunta sawiyan fi ahli al-madyan tatlu alaihim ayatina walakinna kunna mursilin, dan kamu tidak mengetahui tentang ahlu Madyan, akan tapi di sini kami yang memberitahukan, yang mengutus kepadamu tentang, atau mengabarkan kepadamu tentang ahlu Madyan, yang mana ditinggali oleh Nabi Musa dan Nabi Shu'aib, ya. Wa ma kunta bijanibit turi isnadaina, dan kamu tidak ada di samping bukit Tur, ya, Tur Sina, ya, ketika aku, maksudnya Allah SWT tengah memanggil Musa, ya, mengajak bicara Musa, ya. Walakinna rahmatan min rabbika, sungguhnya itu adalah kasih sayang dari Rabb, yaitu menurunkan Al-Quran dan mengisahkan beberapa kisah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lihat di sini bahwasanya, ya, ini adalah mukjizat yang besar. Kenapa? Ya, bahwasanya itu menceritakan hal-hal yang gaib, hal-hal yang terdahulu, itu bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak bisa baca tulis. Jadi dari mana? Kalau Nabi baca tentang kisah-kisah itu Nabi tidak bisa, karena Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis. Maka jelaslah ini adalah bukan dari ta'allum dan talaki, akan tapi adalah mukjizat, ya. Bahwasanya Nabi Muhammad 40 tahun diketahui sebagai sebagai orang yang ummiyah, tidak bisa baca tulis 40 tahun, ya. Maka jika ada tiba-tiba, bukan karena Nabi Muhammad belajar 40 tahun, akan tapi karena itu memang wahyu. La yaqra wa la yaktub. Nabi Muhammad tidak bisa baca dan tidak bisa nulis, dan nggak bisa masuk ke
taklim gitu, nggak bisa. Tiba-tiba mengatakan perkataan yang terdahulu itu jelas bukan buatan, bukan pembelajaran, akan tapi itu tidak masuk akal kecuali itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad ketika menyampaikan beberapa khabar, Nabi Muhammad dituduh apa? Innama yu'allimuhu bashar. Sungguhnya dia diajari oleh orang. Ya, mungkin kenapa? Karena Nabi Muhammad nggak bisa baca tulis, ya, nggak pernah ke majelis-majelis, ya. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi ajamiyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin, ya. Ya, ini adalah lisan-lisan itu adalah bukan lisan-lisan yang dikabarkan oleh Nabi adalah bukan kisah-kisah Arab saja, ya. Banyak kisah-kisah orang ajam di luar Arab seperti Bani Israel dan seterusnya, ya. Akan tapi di sini Nabi Muhammad cuma bisa bahasa Arab, maka itu tidak bisa akal jika dikabarkan seperti itu, ya. Maka wa hadza lisanun arabiyyun mubin, ini adalah jelas-jelas bahasa Arab. Nah, jadi Nabi Muhammad itu bukan dari dikatakan orang, sedangkan orang itu bukan Arab, sedangkan Nabi Muhammad nggak bisa kecuali bahasa Arab. Banyak ini, ya, bantah-bantahan, tantangan-tantangan Allah tentang khabar-khabar Al-Quran ini, jika mereka menuduh bahwasanya itu adalah pelajaran-pelajaran Nabi Muhammad yang Nabi Muhammad baca-baca, enggak, ya. Wa ayyukadzibuka faqad kadzabat qablahum qaumun nuhin wa 'adun wa samud wa qaumu ibrahim wa qaumu lut wa ashabul madyan wa kudziba Musa, ya. Wa kudziba Musa fa amlaytu lil kafirina summa akhadtuhum, ya. Fa kaifa kana nakira fa ka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin mashid afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun la ya'qiluna biha aw azanun la yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakinna ta'mal qulubul lati fi sudur. Lihat di sini sangat panjang, ya. Allah membantah orang-orang yang berdusta atau tidak mempercayai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena bahwasanya ketika mereka mendustakanmu, maka sesungguhnya kaum Nuh juga mendustakan Nuh, ya. Adun juga mendustakan Nabi Hud, Samud juga mendustakan Nabi Saleh, kaum Ibrahim juga mendustakan Ibrahim, kaum Lut juga mendustakan Lut, ya. Ashabul Madyan juga mendustakan Nabi Shu'aib, dan Musa juga didustakan. Maka banyak orang-orang kafir yang maka Allah mengazab orang-orang kafir terdahulu, ya, dan mengazabnya dengan siksaan. Fakaifa kana nakira, dan ini selalu berulang-ulang karena itulah dia cobaan untuk setiap rasul, ya. Maka jika ada dari qaryah, ya, satu umat yang zalim, ya, yang khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin, dan ini disebutkan sifat-sifat orang-orang Quraisy, afalam yusiru fil ardi fatakuna lahu qulub, ya, tidaklah mereka berjalan-jalan di dunia ini, maka mereka tidaklah mereka berjalan-jalan di dunia ini, disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat apa yang terjadi di alam semesta ini, ya. Jika mereka mendustakan saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka tidak mempunyai hati yang bisa diajak berpikir atau mempunyai telinga yang bisa mendengar, ya. Sungguhnya yang buta itu bukan mata, tetapi yang buta adalah hati yang ada di dada-dada mereka. Itu yang kedua, yaitu khabar anil umur sabiqah. Yang ketiga adalah khabar amma yakunu fil mustaqbali zaman, khabar tentang yang terjadi tadi, yang terdahulu, sekarang yang akan datang, itu disebutkan juga di dalam Al-Qur'an, ya. Seperti yang terjadi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang itu terjadi, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim gulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun, ya. Fi ba'di sinin lillahi fi ba'di sinin fi bid'i sinin
lillahil amru min qablu lillahil amru min qablu wa min ba'du, ya. Wa yauma idzi yafrahul mu'minin binasrillah yansuru man yasha wa huwal azizul hakim. Wa huwal azizur rahim. Ya, di sini ya Allah mengabarkan tentang Rum, sedangkan Rum ini belum runtuh pada zaman Nabi Muhammad SAW, ya, belum runtuh, ya, dan nanti akan runtuh pada zaman khalifah, ya, salah satu khalifah di zaman Abbasiyah, ya, di dinasti Abbasiyah, ya, itu dia. Nanti Konstantinopel akan ditaklukkan, ya, itu bahkan jauh setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Tapi dikabarkan di dalam Al-Quran, itulah dia mukjizat Al-Quran, ya. Salahuddin Al-Ayyubi, ya, yang menaklukkannya. Nah, lihat di sini, gulibatir Rum, dikalahkan Rum. Nanti mereka juga akan dikalahkan lagi. Jadi 2 kali dikalahkan Rum pada zaman Nabi, ya. Ya, bahkan nanti setelah zaman Nabi, setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, ya. Itu dia. Kemudian yang keempat, buka halaman 27. Silahkan dibuka halaman 27. Yang keempat adalah ikhbar tentang amma takunnuhun nufusu wa tukhfihi ad-dhamairu mimma la yumkin an la yamu illallah wa la yasilu illa ilmin nabi illa biwahyu. Tentang kabar-kabar yang terjadi pada diri, ya, terbuatnya diri dan yang tidak bisa dilihat, yang tersembunyi dari sesuatu yang nampak dan tidak mungkin diketahui. Tidak mungkin ada yang mengetahuinya kecuali Allah, ya, dan Nabi Muhammad juga tidak mengetahui kecuali dikabarkan oleh wahyu, ya. Kalladzi tarahu fi surah Taubah, seperti yang disebutkan di dalam surah Taubah ketika Nabi Muhammad, yang ini tidak diketahui orang, ketika Nabi Muhammad menyebutkan tentang keburukan-keburukan orang-orang munafik, ya, sampai manusia takut bahwasanya nanti turun ayat bahwasanya nama-namanya disebutkan tentang kemunafikan, ya. Itu dia. Dan disebutkan oleh Sa'id bin Jubair, wa qultu li Ibnu Abbas surah Taubah qala at-taubah qala bal hiya al-fadhihah ma zalat tanzil wa minhum hatta zannu la yabqa minha ahadun illa dzikruha fiha. Ketika disebutkan surat At-Taubah, maka At-Taubah itu terus turun, wa minhum, ini tentang sifat-sifat orang-orang munafik, wa minhum, dan dari orang munafik, wa minhum, dan dari orang munafik, sampai pada sahabat pada saat itu sangat ketakutan, takut nama mereka disebutkan dan mereka tidak bisa masuk surga, atau takut sifat-sifat mereka disebutkan sehingga tidak ada yang tersisa dari para sahabat. Nah, itu dari mana Nabi Muhammad tahu? Nah, dari kabar Al-Quran. Nah, dari mana Al-Quran? Karena nggak ada yang menjelaskan, nggak ada pelajaran tentang mengetahui ciri-ciri orang munafik, nggak ada. Itu pasti dari wahyu oleh yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang keempat. Itu yang keempat dari ijaz. Yang kedua yaitu ijazul ikhbari. Kita masuk yang ijaz yang ketiga. Buka semua halaman 28. Buka semua halaman 28. Ya. Buka semua halaman 28. Yang ketiga adalah ijazut tasyri'i. Ijaz tadi di dalam bughahnya, kemudian di dalam khobarnya, sekarang di dalam tasri' atau pensyariatannya. Maksudnya tasri' adalah syariat-syariat, hukum-hukum yang Allah turunkan. Nah, ada mukjizatnya di situ. Apa mukjizatnya? Ya.
wa ya'munu fiha auda Allahu fi kitabihi min al-qawanil allati tashhadu fi istiqamatiha wa adliha wa salahiha li kulli zaman annaha min indillah wa la taqata li khalqi ayyujidu laha nadhiran mahma balagatil uqul. Ya, di sini maksudnya ada ijaz tasriyah adalah dari syariat-syariat yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, dari qawanin atau undang-undang, syariat-syariat hukum, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an itu apa? Sesuai dengan keadilan Allah, istiqomahnya dan maslahat-maslahat untuk umat pada setiap zaman, ya. Yang mana ini tidak bisa dimuat atau dibuat oleh undang-undang atau DPR, MPR yang buat undang-undang, nggak bisa. Yang buat hukum ini sebagai hukum Al-Quran, ya. Walaupun orang menentang-nentang itu karena dia cuma mencari-cari kesalahan Al-Quran, sebenarnya itu adalah penentangan yang sangat gampang dibantah oleh Al-Quran, ya. Dan tidak ada kemampuan makhluk untuk membuat seperti Al-Quran dari sisi ini, ya. Jadi dia maslahatnya Al-Quran itu seluruh zaman, ya. Kalau manusia buat itu buat satu zaman aja, besok zaman setelahnya udah buruk, makanya ganti-ganti. Makanya kita lihat undang-undang itu ganti-ganti pasal, ya kan? Ya. Akan tapi Al-Quran enggak. Kenapa? Karena Al-Quran bukan syariat yang dihukumi oleh makhluk, akan tapi dibuat hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, jadi di sini syariat ini syariat Islam seperti kita pelajarin di qawaidul fikih, bahwasanya Islam jaa li maslahatil bashar, li masalihil bashar wa intifa'anhum wa darar, yang mana Islam itu datang untuk menetapkan maslahat-maslahat bashar, manusia, dan menolak keburukan, ya. Kalau hukum-hukum buatan manusia nanti ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Kalau ini semuanya untung, itu dia, ya. Adapun yang masih tidak untung itu karena dia tidak sesuai fitrah, padahal itu semuanya adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau untuk menghukum-hukum itu adalah keadilan, pada hakikatnya Allah ingin menjaga sesuatu dan memberikan maslahat kepada sesuatu di situ, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir." Dan tidaklah orang-orang yang diciptakan itu mengetahui bahwasanya Allah adalah latiful khabir, yang lembut dan yang khabir, yang mempunyai, yang maha mengetahui, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsana minallahi hukman liqaumin yuqinun." Dan hukum mana yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman, ya. Wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Tidak kamu datang dengan sesuatu kecuali kami mendatangi dengan sesuatu yang paling benar dan yang paling baik tafsirnya. Yaitu dia syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun jika syariat-syariat min indi ghairillah dibuat oleh selain Allah, maka itu berdasarkan logika, maka itu akan masuk menjadi maslahat untuk satu kaum dan buruk untuk kaum yang lain. Akan tapi kalau hukum Allah itu maslahat untuk siapa saja, seperti contohnya warisan, untuk siapa saja itu maslahat semua, ya. Ya, karena kalau hukum-hukum makhluk itu mereka akan memperbaharui, kalau enggak memperbaharui, kalau enggak maka itu akan buruk untuk kaum setelahnya. Akan tapi kalau hukum yang dibuat oleh Allah, maksudnya yang Allah hukumkan sendiri dari perkataan Allah SWT, maka itu cocok untuk seluruh zaman. Sebagaimana Allah SWT berfirman, "Kitabun uhkimat ayatuhu." Kitab yang hukumnya itu dihukumkan, yang mana ayat-ayatnya itu dihukumkan, ya, kemudian ditafsir, yang mana Allah Maha Hakim dan Maha Khabir, yang Maha hikmah, memberikan hikmah. Jadi setiap yang Allah katakan dari hukum-hukum Allah itu mempunyai hikmah yang tidak bisa dibuat oleh manusia, dan Khabir yang Maha mengetahui. Ya, itu dia. Adapun nasakh itu kadang Allah menghapus
beberapa ayat itu bukan pada di khobar, bukan pada ayat-ayat khobar, akan tapi pada ayat-ayat syariat, yaitu perintah dan larangan. Nah, Al-Quran memang sangat bermukjizat, yaitu pada sisi hukumnya yang seperti kita pelajarin ini, yaitu cocok pada semua zaman. Nah, adapun nasakh, kenapa ada nasakh? Ya, nasakh itu untuk menghapus, ya, karena Allah mengetahui bahwasanya pada zaman ini itu cocok, pada zaman itu kurang cocok. Nah, bukankah Al-Quran itu sangat cocok untuk seluruh zaman? Nah, di sini kita menyebutkan bahwasanya nasakh ini ada bahwasanya untuk ujian bagi orang, maksudnya dia masih beriman nggak terhadap Al-Quran, itu yang pertama. Yang kedua, nasakh ini itu adalah maksudnya cocok, itu sebenarnya cocok, ya, cocok, akan tapi karena banyak doa atau Allah ingin, karena kasih sayang Allah itu lebih, ya, dari siapapun, maka Allah ingin mempermudah hamba-hambanya lagi dari nasakh itu, ya, itu dia. Sebenarnya kok diterapkan itu cocok saja, akan tapi karena Allah yang memiliki kasih sayang yang sangat luas, jadi Allah membuat nasakh tersebut, ya. Nanti nasakh itu akan dipelajarkan di pelajaran usul fikih, yaitu contohnya tentang perang, ya. Dalam Al-Quran disebutkan pada zaman Nabi awal-awal itu perang itu satu orang itu untuk 10 lebih, ya. Kalau perang itu satu orang di dalam kaum muslimin itu dia harus membunuh 10 lebih, maksudnya kekuatannya itu setara dengan 10 lebih. Akan tapi kemudian Allah nasakh menjadi 10 saja. Nah, itu dia nasakh itu. Kenapa? Sebenarnya bisa saja dari zaman dulu sampai sekarang kalau perang begitu, ya. Akan tetapi karena kasih sayang Allah SWT, Allah tidak mau memberatkan hambanya, ya. Contohnya lagi ziarah kubur dulu, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, kuntu naitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innahu tudzakirul maut. Ya, dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, sekarang ziarahlah kubur, ya. Ya, karena dia memperingati kematian atau mengingatkan kepada kematian. Nah, kita lihat di sini pada zaman dulu, ya, orang-orang di situ tidak perlu mengingat kematian, ya, karena semua pada ingat. Dan sekarang makin kesini makin gak ingat, ya, makin banyak yang bercengkerama pada makin banyak yang lalai, maksudnya bukan lalai, ya, maksudnya banyak yang terbawa suasana keluarga senang-senang, jadi sedikit mengingat kematian. Nah, padahal itu cocok saja, ya, sampai sekarang, karena pada hakikatnya manusia ini akan teringat sendiri tentang kematian. Ketika ada misalnya kayak COVID sekarang, teman-teman sekitar meninggal, itu akan teringat sendiri, ya, tidak perlu ziarah kubur. Akan tapi Allah ingin kita lebih beriman, ya, lebih banyak mengingat kematian dengan ziarah kubur. Itu dia. Dan banyak, ya, syariat hukum, bukan pada khobar nasakh ini, ya, contohnya tentang menyusui nanti dan seterusnya. Itu yang ketiga tentang tasri' atau syariat. Nah, kita lanjutkan. Naur rabi macam yang keempat adalah i'jazul ilmi. I'jazul ilmi itu tentang ilmu yang berada di dalam Al-Quran. Kenapa sih ilmu di dalam Al-Quran itu? Apa mukjizatnya? Tadi kan udah syariat, udah khobar, udah lughah. Sekarang di ilminya itu apa? Di ilmunya itu apa mukjizatnya? Nah, ini kita pelajari bahwasanya dzalika fima bayyana Allahu fi hadzal kitab wa dalla alaihi ayatu fis samawati wal ardi wal anfus, ya, wa mimma lam yakun yuhita bihi ilma bashar fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam
min liqa'i nafsi. Ya, di sini yaitu ilmu yang dikabarkan, maksudnya tadi khabari, maksudnya ini semua ilmu, semua jenis ilmu yang didatangkan oleh Al-Qur'an, begitu tentang langit, bumi, dan tentang diri dan seterusnya, dan ilmu-ilmu yang tidak diketahui oleh pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang tidak bisa diketahui dengan sendirinya kecuali itu dengan wahyu. Ya, sungguhnya Al-Quran telah mengabarkan tentang itu terlebih dahulu. Ya, itu dia. Itulah yang mukjizat Al-Quran. Al-Quran mengetahui tentang ilmu-ilmu. Maksudnya di sini ijazul ilmi seperti tafsirul ilmi. Ya, bukan khobar itu bukan. Maksudnya ilmu ini adalah ilmu-ilmu teknologi. Ya, ilmu-ilmu teknologi, ilmu pengetahuan selain syar'i. Misalkan tentang bumi, ya, tentang tanah, tentang tiang, tentang langit yang tidak ada tiangnya, tentang awan, tentang tubuh manusia, tentang biologi, embriologi, tentang tanah-tanah, tentang tumbuhan, tentang air hujan. Itu semuanya tentang teknologi, sains dan teknologi itu semuanya sebenarnya yang pada zaman Nabi Muhammad belum diketahui, tapi sekarang ada kok, penelitian udah ada, tapi padahal itu telah dikabarkan di dalam Al-Quran dari jauh-jauh hari. Itu dia maksudnya. Ya, kok bisa tahu? Itulah dia mukjizat Al-Quran, karena mukjizat Al-Quran bukan buatan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad belum tahu, tapi itu adalah kalam atau perkataan sang pencipta sains itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tentang laut, ya, kemudian Allah, misalkan Allah menyebutkan tentang air, ada yang tawar dan ada yang asin. Nanti disebutkan juga bahwasanya di sains juga begitu, ya. Misalkan marajal bahraini yaltaqiyan, ya, yang mana laut itu bertemu antara yang satu yang tawar kemudian asin bertemu. Nah, itu sudah disebutkan di zaman Nabi. Kemudian peneliti beberapa ratusan tahun kemudian baru peneliti datang, ya, ke Jordania, ya, melihat di laut, di teluk mana itu ya namanya, lupa Ustaz. Nah, baru dilihat di situ ada batas air antara tadinya warna biru, satunya warna hijau. Yang hijau ini dia air tawar, dan yang biru ini dia air laut, asin dan tawar. Bisa bertemu begitu, ya. Itu kan tidak bisa diketahui teknologi, ya, bahkan teknologi pun nggak bisa kok bisa kayak gini, nggak bisa, kecuali disebutkan di dalam Al-Quran. Al-Quran telah menyebutkan dari jauh-jauh hari. Itu dia maksudnya ijazul ilmi, sains dan teknologi tentang alam ini. Ya, di sini diantaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di sini malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Lihat di sini. Kenapa kalian tidak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala saja? Sesungguhnya Allah menciptakan kalian atwara, dengan tingkatan-tingkatan. Jadi ini sudah disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya manusia itu enggak langsung besar, dilahirkan dari kecil, tingkatan-tingkatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Ya. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan. Fa khalaqnal mudghata idhaman. Ya. Fa kasawnal idhama lahman summa ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, di sini sains tentang biologi, tentang anatomi tubuh manusia ini enggak ditahui di zaman Nabi. Kemudian turun ayat ini di zaman Nabi. Kemudian beberapa ratus tahun yang kemudian baru ada peneliti, dokter-dokter yang meneliti bahwasanya manusia itu diciptakan dari air mani yang berada di tulang punggung seorang ayah. Maka di sini Allah sebutkan wa khalaqnal insana, manusia diciptakan dari sulalah, dari tulang punggung, ya. Maksudnya di sini belum dari tulang punggung, maksudnya dari sulalah, maksudnya dari tanah, ya, min sulalatin min tin, maksudnya dari tanah, ya.
Itu maksudnya Nabi Adam. Kemudian dari Nabi Adam, nah bukan dari tanah lagi setelah itu baru keturunan Nabi Adam dari nutfatan. Nah, baru sebutkan di sini anatominya. Oh iya, berarti reproduksi itu, belajar biologi, belajar pelajaran reproduksi itu dari nutfatan, itu apa, cairan sperma atau cairan mani sperma yang dibuahi kepada ovum wanita. Nah, itu dia. Itu diketahui berapa ratus tahun, ya. Ada disebutkan istilah sperma dan ovum, embriologi, ya, dan seterusnya. Nah, itu berapa ratus tahun kemudian setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan di dalam Al-Quran telah disebutkan, itu dia, fi qararin makin, ya, kemudian di dalam kehamilan, yaitu pelajaran embriologi tentang kehamilan, tentang janin. Nah, itu bertumbuh janinnya sesuai tingkatan itu siap. Jadi itulah yang dimaksudkan fi qararin makin. Summa khalaqnal nutfata 'alaqatan. Kemudian dari nutfata ini dia proses embriologi dari tadinya sperma kemudian jadi segumpal darah kemudian jadi segumpal daging, habis itu dagingnya bertulang-tulang, baru ada tulangnya, habis itu tulangnya masih daging sama tulang dibungkus dengan masih tulang sama daging yang dalamnya, kemudian dibungkus dengan daging lagi, kemudian habis daging baru ada kulitnya dan seterusnya. Itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Itu dia sains dan teknologi tentang anatomi tubuh manusia dan tentang embriologi dan seterusnya, sistem reproduksi dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyun afala yu'minun. Lihat sini ya. Ini baru dia pembahasan tentang geologi, ya, geografi dan geofisika. Ya. Kenapa? Karena di sini Allah sebutkan bahwasanya pada asalnya tidaklah orang-orang kafir mengetahui. Ini disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian diteliti beberapa ratus tahun setelah Nabi Muhammad SAW sudah tiada, yaitu bahwasanya tadinya langit dan bumi itu menyatu. Kemudian Allah pisahkan langit dan bumi. Kemudian langit menurunkan air, ya, untuk membasahi bumi, ya, karena tadinya bumi gersang. Kemudian dari air itu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Maka ini pelajaran apa di sains? Itu jelas pelajaran geografi, geofisika, ya, tentang cuaca, kemudian tentang flora, yaitu tentang tumbuh-tumbuhan dan seterusnya, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ayatul lahumul lailu naslaju minhun nahar fa idzahum muslimun wa syamsu tajri lil mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim, ya. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adaka urjunil qadim la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullu fi falakin yasbahun. Lihat di sini ilmu tentang falak, tentang antropologi, ya, tentang astronomi dan antropologi dan tentang ilmu falak, ya, tentang perbintangan, bukan tentang zodiak, tapi tentang antropologi. Itu semuanya disebutkan dalam Al-Quran, yaitu tentang lail, tentang malam, yang setelah itu baru muncul nahar, yang baru muncul siang, yang mana pada malam itu gelap. Kemudian yaitu tentang antropologi di sini, tentang astronomi, yaitu yang mana matahari yang berputar, yang mengelilingi bumi. Kalau kita nanti bumi yang mengelilingi matahari, pada hakikatnya itu sama saja. Atau mengatakan bumi itu datar atau bumi itu bulat, itu padahal sama saja. Kalau dilihat dari sekarang, ya, bumi datar. Kenapa? Karena Allah menginginkan kita untuk tenang di atas bumi, maka Allah mengatakan itu datar, ya. Akan tapi pada hakikatnya itu bulat. Kalau datar, kalau kita lihat ya datar, mana kita lihat langsung bulat, kita lihat datar. Kemudian kalau dilihat lagi, maka itu bulat. Kenapa? Karena bumi itu berputar pada porosnya. Nah, kemudian ada yang mengatakan matahari mengelilingi bumi. Nah, matahari mengelilingi bumi, dan bisa juga bumi mengelilingi matahari. Kalau kita belajar di IPA, itu bumi yang mengelilingi matahari, matahari dia porosnya. Pada hakikat, akan tapi itu tidak ada bertentangan. Kalau kita lihat di tempat kita sekarang,
yang jalan itu bumi apa matahari? Matahari, karena kita lihat kalau pagi-pagi di ujung sana, habis itu kalau zuhur dia di atas, habis itu kalau maghrib dia di ujung sana, kemudian malam. Nah, itu yang berputar mana? Matahari, tapi sesuai penglihatan kita. Maka Allah sebutkan, begitu juga bumi datar Allah sebutkan itu sesuai penglihatan kita. Akan tapi kalau diteliti itu bumi bulat, karena bumi juga berputar. Kemudian kalau diteliti yang mengelilingi bukan matahari, sebenarnya adalah yang mengelilingi adalah bumi, ya, karena bumi lebih kecil daripada matahari, matahari lebih besar daripada bumi. Nah, dan seterusnya. Tapi Allah menyebutkan sesuai penglihatan kita. Itu dia, ya. Itu adalah ilmu-ilmu tentang astronomi, ya, yang mana yang itu telah Allah sebutkan jelas-jelas dalam Al-Qur'an sebelum adanya munculnya ilmu sains tersebut, yaitu tentang falak, kemudian tentang bulan itu tidak ada cahayanya, kemudian dia memantulkan cahaya, ya, memantulkan cahaya sendiri, ya. Kemudian bulan ini menjadi petunjuk untuk hari. Maka kita lihat kalau orang mau puasa, mau Ramadan, kalau mau hari raya itu melihatnya apa? Bulan apa matahari? Melihatnya bulan. Kenapa? Bulan itu petunjuk bulan. Bulan itu adalah kita menentukan bulan Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, ya, Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya. Itu lihat bulan. Ya, adapun untuk hari, salat subuh, zuhur itu sesuai matahari. Kalau subuh matahari terbit, zuhur matahari di atas kepala dan seterusnya, ya. Adapun per bulannya, maka itu kita lihat kepada bulan. Ya, kalau bulannya bulannya full berarti itu tengah bulan tanggal 15. Kalau sabit itu awal bulan, kalau sabit ini betul akhir bulan dan seterusnya. Itu adalah ilmu astronomi yang tentang falak juga yang telah Allah sebutkan pada jauh-jauh hari, yaitu pada saat turunnya wahyu, ya. Begitu juga Allah sebutkan banyak, ya. Allah sebutkan juga afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, ya, wa ilas samai kaifa rufi'at, ya, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Itu banyak, itu tentang anatomi tubuh, tentang fauna, tentang anatomi tubuh unta, ya. Kemudian tentang ardi, tentang lapis-lapis tanah, nanti ada tanah liat. Kemudian tentang gunung, tentang vulkanik, ya, tentang pegunungan, kemudian tentang langit dan seterusnya. Itu apalagi kalau bukan Allah telah jelaskan. Dan Nabi Muhammad jelas-jelas tidak ngomong tentang asbun atau tanpa dasar. Pasti Nabi Muhammad mengatakan dari wahyu Allah SWT. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu dia tentang mukjizat ilmi, maksudnya tentang sains yang belum ada pada zaman Nabi, habis itu nanti ada dan terbukti. Itu dia tentang ijazul ilmi. Jadi 4 itu secara besar, ya, lugawi, ikhbari, kemudian tasri'i, kemudian ilmi, ya. Ilmi itu pokoknya tentang ilmu-ilmu sains, ya. Dia dimaksud ilmu sains, walaupun ilmu itu luas, ada ilmu agama, ada ilmu sains. Nah, tapi yang dimaksud sini ilmu sains karena agamanya sudah masuk kepada tasri'i. Maka nanti kita kok lihat juga tafsirul ilmi, berarti tafsir tentang sains dan teknologi, ya. Dan mana itu telah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Itu dia. Mungkin itu untuk kalian yang ingin ilmu umum, ya, kemudian ingin jadi dokter biologi, kemudian ingin menyelaraskannya dengan Al-Qur'an, bisa masuk tentang kuliah atau memperdalam tentang ilmu tafsirul ilmi ini, tentang ilmu sains yang ada di dalam Al-Qur'an, yaitu tentang pertumbuhan buah, itu semua tanah-tanah telah disebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Mungkin itu dia tentang ijaz Al-Qur'an, ya. Ada 4 tadi. Nanti ini yang penting ini telah kita pahami, ya. 4 ini telah kita pahami secara garis besarnya, dalil-dalilnya telah kita pahami, contoh-contohnya, ya. Kemudian nanti tadi yang terbagi 4 apa? Ijazul ikhbar itu terbagi 4 lagi dan seterusnya yang banyak telah kita pahami. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan, ya. Jam berapa ini? Ya, untuk setelahnya kita lanjut pada pertemuan minggu depan, ya. Minggu depan kita lanjut pada pertemuan pada pembahasan nuzulul Quran, tentang turunnya Al-Qur'an. Nah, baru kita mulai lagi tentang turunnya Al-Qur'an. Bagaimana sih awal turunnya Al-Qur'an? Bagaimana dituliskan Al-Qur'an? Kok bisa ada dan seterusnya itu awal mulanya
atau pembahasannya atau sejarahnya akan kita pelajari pada pertemuan minggu depan, ya, di dalam ilmu ulumul Quran pada halaman 35. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan atau waktu yang akan datang. Ini saja yang dapat disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.